Dan itu ngototnya jadinya satu aja gitu ya? Ya, Ribetnya di seperti situ itu. ya? Di situ aja. Ya. Selamat malam Itu Pak Alkitab. Alkitab. Ya, selamat malam. Iya, Bapak Kristen apa Islam Pak? Saya Kristen. Iya. Pak, Tuhan Anda dikata-katain nama Pak Titi, gimana Pak? Eh, saya mau membahas sedikit yang mengenai baptisan itu ya tadi. Ya boleh, lanjut Pak. Lanjut. Sebetulnya itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, atau dalam nama Yesus Kristus itu sama aja. Kenapa? Karena nama Bapa itu ya Yesus, nama Putra Yesus, nama Roh Kudus juga adalah Yesus. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus itu terdapat nama Tuhan kami, yaitu Yehova gitu. Kan nama Yesus itu artinya ada dua arti, yaitu Yehova dan Sua, yang artinya Yehova menyelamatkan. Jadi mau pakai nama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau dalam nama Yesus itu sebenarnya sama aja kalau menurut saya gitu. Ya, saya jelasin ya Pak. Silakan Anda imani itu, tapi saya kasih tahu, kalau Bapak baptisan Bapak Anak Roh Kudus, dijamin namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bapak salah waktu Pak. Baptisan Bapak Anak Roh Kudus itu waktu Yesus masih di bumi. Ya, kalau Bapak mau baptisan itu silahkan. Saya baptisan sampai 5 kali karena salah baptis Pak. Saya dibaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Itulah gereja bingung Indonesia. Iya, karena namanya sama. Kan Yesus itu datang ke dunia itu membawa nama Tuhannya, datang di dalam nama Bapanya. Ada di Matius atau Markus di awal-awal ya. Terpujilah dia yang datang di dalam nama Tuhannya toh. Ya, jadi nama Bapa, nama Anak itu sama karena yang dibawa Yesus itu adalah nama Tuhannya gitu loh Pak. Nggak apa-apa, Bapak mau baptis apapun silahkan. Cuman saya ngasih tahu Pak ya, Rasul-Rasul Petrus itu sangat paham, dia ngerti Pak. Kapan baptisan Bapa Anak Roh Kudus, kapan baptisan Yesus Kristus tok. Nggak usah digabung lagi, Bapa dalam nama Yesus nggak usah begitu. Ya, tapi aku baptisan begitu menurut aku benar silahkan. Tapi saya ngasih tahu Pak, nama Bapak tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan, useless, nggak ada gunanya. Ya, nggak apa-apa, Bapak tetap mempercayai itu silahkan. Tapi karena saya sudah tahu seperti ini, saya sama dengan yang diyakini Petrus, ngerti saya Pak. Saya ngerti, sama seperti Petrus, bahwa Bapak itu kiasan Yesus. Anda kan nggak ngerti toh Bapak kiasan Yesus? Ya, nggak ngerti. Kalau saya ngerti, itu sampai itu ngerti ya. Seperti itu ya. Ya silahkan aja Pak, tapi saya mau ngasih tahu bahwa hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu yang selamat. Ya, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 12 ayat 14-15. Kitab kehidupan sudah ada sejak zaman Habel. Makanya Habel itu tertulis dalam kitab kehidupan, disebut orang benar. Ya, loh kalau hanya tertulis dalam kitab kehidupan, mestinya kitab kehidupan harus sudah ada sejak zaman Adam, betul? Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Habel mati tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau Kain mati masuk alam maut, nggak ada itu di kitab kehidupan. Ya Pak? Ya, silakan. betul. Wah, bantah Pak Alkitab, nggak benar. Ya, maksudnya kalau kitab kehidupan sudah ada sebelum sejak awal dunia dijadikan, ya itu betul, saya setuju. Cuman kalau masalah nama ya itu tadi. Ya mungkin Bapak boleh bilang ya gereja bingung Indonesia, tapi itu adalah cara yang paling safe, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu ya menurut saya nggak ada salahnya karena nama Bapa Yehova, nama Putra juga Yehova, dan nama Roh Kudus juga itu Yehova. Jadi menurut saya kalau dari GBI sendiri nggak apa ya, menurut saya sesuai gitu karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan aja Pak. Saya 27 tahun Pak di Gereja Bingung Indonesia. Saya 27 tahun. Saya dulu penyanyi bersama dengan Mason Singer, bersama dengan Fetri Kumase. Ya.
Saya nggak kurang-kurang nggak pengalaman di Gereja Bingung Indonesia. Ya, nggak kurang-kurang saya Pak. Ya, saya mau kasih tahu Pak ya. Saya mau kasih tahu, sayang sekali kalau Bapak seperti itu. Itu namanya di Alkitab disebut suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Tak kasih tahu Pak, dimuntahkan Allah, tak kasih tahu. Baca Wahyu 3 ayat 16. Suam-suam kuku nggak jelas. Ragu-ragu, putih enggak, hitam enggak, panas enggak, dingin enggak. Ragu-ragu itu apakah di sana dijelaskan dalam hal baptisan dalam nama itu Tidak, atau dalam tingkah laku atau ingin perbuatan? mengatakan Atau bahwa dalam orang itu nggak jelas siapa Allahnya. Sekarang aku nanya, Bapak nama Allahnya siapa? Pasti Bapak dalam nama Yesus. Nama Iya Allah kan? saya ya Yehova. Ya, Bapak dalam nama Yesus. Nama Allah saya Yehova, Yahweh. Waduh, wah gawat Pak, gawat, gawat Pak. Ya, gawat Pak. Yahweh itu sudah tidak ada disebut di Perjanjian Baru. Tak kasih tahu, Imam Yakaria itu imam. Namanya imam itu kan orang Yahudi Pak ya. Pasti dia penyembah Yahweh. Ketika Yesus lahir ganti nyembahnya Pak. Jadi menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa Allah Israel. Maria ibunya Yesus ganti nyembah Pak. Udah nggak nyembah Yahweh. Gawat Bapak masih nyembah Yahweh. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Di Perjanjian Baru tidak ada satupun disebut Yahweh. Gawat Pak, saya kasih tahu loh Pak. Saya kasih tahu aja nih. Kalau nama Yesus itu nama Yahweh bukan? Dulu Yahweh itu nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku. Bapak harus link ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Very clear Pak ayatnya Pak. Iya, maksud saya nama Yesua itu adalah artinya Yehova menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Jadi Itu ngarang. Itu ngarang Pak. Perhatikan Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu yang menyelamatkan? Itu ngarangnya orang Yahudi Pak. Yesus Ya, nama di itu atas segala nama, karena itu nama atas Tuhan kami, segala Pak. nama, artinya nama Allah. Dalam Iya. nama Yesus bertekuk lutut. Nggak usah dikarang Pak, yang gitu Pak, ya. Ayatnya mana? Itu kan cuman karangannya Yahudi doang. Kalau sama HTD pakai ayat Pak. Jadi Yesus, nama Yesus itu nama di atas segala nama. Andekan Yesus lahir di Jawa Pak, namanya tetap Yesua. Andekan Yesus lahir di Arab, namanya tetap Yesua. Karena Yesua itu nama di atas segala nama, nama Allah. Bukan nama orang Yahudi. Silakan Pak. Mantep ini kalau sama HTD itu. ya kalau misalnya Pak HTD ya, Pak HTD nggak percaya arti dari Yesus adalah Yehova menyelamatkan, ya susah. Itu kan sama aja dengan nama Yesua itu sama artinya dengan nama Yosua, penerusnya Musa. Itu kan ngarang Pak. Alkitab menulis nama di atas segala nama, jelas ada ayatnya. Kalau cuman itu nerusin dari Yosua, itu kan ngarang Pak. Gara-gara itulah ya, makanya masih ada yang nyembah Yahweh. Saya kasih tahu Pak ya, penyembah Yesua disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yesus sendiri yang ngomong Pak. Yahudi palsu, jemaah iblis. Yesus sendiri yang ngomong. Para penyembah Yahweh itu, Yahudi penyembah Yahweh itu, mau disebut ya Yehova lah, mau disebut Yahweh lah. Ya saya kasih tahu aja Pak. Yang lain? Mantap Pak, nggak ada ayatnya itu. Iblis ada ayatnya Pak. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kasihan saya kadang-kadang. Kemarin ada Yahudi toh itu, mana? Katanya mau menghubungi saya. Saya kan ngomong, statusmu itu jemaah iblis loh, nggak usah deket-deket sama orang Kristen. Ingat legal standing kamu. Legal standing kamu itu jemaah iblis, Yahudi palsu. Kamu kan bukan Yahudi dari Israel, kamu orang Bojonegoro lah, orang dari Bandung lah. Yahudi palsu kuadrat kamu.
Udah gitu Yahudi palsu mau deket-deket sama orang Kristen, mau nyodor-nyodorin tanaknya tanak palsu. Legal standingmu itu udah Yahudi palsu, tak gituin, gak mau hubungin lagi. Kalau Pak Berarti ini berarti tanah yang dari LAI punya itu berarti nggak asli ya? Tanak yang di luar LAI yang pakai Beresit bara Elohim itu buang saja Pak. Ya, buang aja ya Pak. Yang benar Beresit bara Elah. Yang masih ada Elohim, ada Adone, ada Hasem, ada Yehova, ada itu buang saja Pak. Ya. Bantah Pak Alkitab. Nggak ada ayatnya itu. Ya silakan. Kalau Pak HTD ini berarti apa, oneness ya kayaknya? Duh, aku ini orang Kristen Pak. Oneness, ketik oneness. Oneness, Google Translate oneness. Oneness itu keesaan. Artinya ya Tritunggal juga. Keesaan Pak, bukan esa. Enggak, maksud saya apakah Pak HTD ini percaya kalau Yahweh itu adalah Yesus? Sudah lama Pak, saya percaya. Cuman Yahweh sudah tidak ada. Sudah memakai nama yang sebenarnya. Bapak kalau mau mempelajari ini agak lama, tapi renungkan ya. Renungkan Roma 15 ayat 25, 26, 27. Bagaimana nama Allah awalnya disembunyikan, lalu mulai dibuka-buka dikit di perjanjian lama, terakhir dibuka sebenar-benarnya di perjanjian baru. Ternyata nama Allah itu Yesus. Bapak harus baca pelan-pelan Roma 25 ayat Roma 16 ayat 25, 26, 27. Kalau nggak paham tanya sama saya, next time nggak usah di sini. Ya. Saya aja mengerti. Nah, Valen ngerti loh bahwa nama Allah itu tadinya disembunyiin dulu, lalu setelah ada manusia mulai dibuka di kitab nabi-nabi, nanti pas Yesus lahir baru dinyatakan ternyata nama Allah itu Yesus. Gitu. Bapak harus baca itu. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pasti baru dengar. Belum pernah dengar. Silakan yang lain. Bible yang tadi Pak HTD bilang itu yang harus dipakai gitu, itu berarti orang-orang ini kalau mau ambilnya dari mana Pak HTD, belinya di mana? Nah, sekarang kan masalahnya masih ada Bible yang pakai Elohim, Beresit bara Elohim. Itu semua sudah diganti dengan yang namanya Bible tahun 1963 terbitan United Bible Society. Nggak usah pakai Ibrani lagi, pakai bahasa Inggris. Bisa King James Version, BBE, British Basic English, atau New English Translation. Udah pakai 3 itu. Kalau yang sama dengan LAI itu KJV, ada huruf merah, ada huruf hitam. Tapi kadang-kadang saya perlu pembanding juga sedikit dengan BBE dan NET. Nggak usah cari Ibrani. Ibraninya sudah nggak ada yang asli loh ya. Septuaginta yang asli, yang lamanya Ibrani, barunya Yunani, itu sudah dibawa ke surga, dimasukin ke tabut perjanjian di dalam Wahyu 11 ayat 19. Itu seru kalau cerita. Berarti sekarang ini yang asli-asli itu udah nggak ada ya Pak HTD ya? Nggak ada. Jadi pakailah Alkitab terbitan United Bible Society yang English 1963 oleh LAI di 1971-72 yang ada huruf merah dan ada huruf hitam. Itu di seluruh dunia pakai itu. Ya. Nah, terus ini juga Pak HTD kan ada juga tuh orang-orang yang apa ya? YHS itu ya salah satunya ya. Itu kan dia pakai YHWH semua malah itu di Bible-nya itu. Itu Ya. kayak gimana Pak HTD? Ya, jadi Alkitab itu LAI itu menerima order. Yang terakhir adalah tolong dong dibikinin Alkitab Protestan. COD berarti Ya. Pak Titi ya. Ya. COD. Ya. Oh, COD Ya, jadi gitu. memang menerima. Jadi LAI itu menerima orderan, tolong bikinin Alkitab Katolik, Alkitab YHS, tolong diberi merek LAI.
Tolong diberi merek LAI. Jadi ada Alkitab Katolik, ada mereknya LAI. Alkitab Advent, ada mereknya LAI. Ada Alkitab Protestan, mereknya LAI. Memang LAI kan misinya gini, kami menyediakan Alkitab yang meminta biarin saja ada sekian banyak denominasi gitu. Tapi dia juga menerbitkan yang standar. Yang standar yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Di luar Kristen nggak ada yang berani pakai huruf merah, huruf hitam, tak kasih tahu. Ya, karena itu mudah sekali seperti Valen jadi mudah ke belajar huruf merah. Ini perkataan Yesus mati di langit tingkat 2. Valen jadi paham banget itu. Valen itu malah lebih pintar dari orang Kristen. Valen itu tak kasih tahu. Andre juga Pak, Andre juga udah tahu sekarang Andre. Iya. Andre juga sekarang tahu toh. Tapi kan Ini berarti sekarang di kerajaan surga Bapak itu sudah nggak ada ya Pak ATD ya? ya nggak ada lah abang. Perhatikan Wahyu 4 ayat 2. Terdiri sebuah tahta dan seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Ya, jangan dibilang, nanti kalau dibilang seekor kan nggak lucu. Seorang, ya. Seorang, tidak seekor, tidak segumpal, ya loh. Seorang. Duduk seorang, yaitu Yesus, ya, dia Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Sang Pencipta. Bapak nggak ada sama sekali Pak, tidak pernah ada Bapak ada di surga, nggak ada Bapakku. Nah, berarti gimana Pak HTD kayak di pengakuan iman rasulinya Trinitas itu ya kan? Nah, sekarang begini, Yesus itu naik ke surga, ya. duduk di sebelah kanan Allah gitu kan? Nah, sekarang begini ya Neng. Itu? Ya Neng, semua rasul itu Kristen. Kok tiba-tiba ada pengakuan rasuli Tritunggal? Ini rasul gadungan dari mana? Ayo. Semua rasul kan Kristen. Kok ada pengakuan iman rasuli? Loh, ini rasul gadungan dari mana? Semua rasul itu Kristen. Nggak ada yang pengakuan Tritunggal. Nggak ada. Tadi yang saya bilang Petrus Gatuso dijadikan santo. Petrus Gatuso, Petrus Mancini, Santo Petrus Pak, nanti ada Santo Yakobus. Yakobus dari mana? Yakobus mana ada Kak? Pak Yakobus itu Kristen, semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Nggak bahaya Ya, kan? Pak Tede. Lah memang iya kok ayatnya ada Roma 16 ayat 7. Ayo, jadi dari mana Petrus dijadikan santo? Dari mana? Ada pengakuan iman rasuli mana yang Tritunggal? Rasul mana yang Tritunggal? Iya. Bahaya apa enggak berarti kayak gitu tuh Pak HTD itu? Ya enggak, wong Alkitabiah kok. Ayo. Enggak, yang itu yang orang-orang bikin pengakuan iman rasuli di Tritunggal. Kan cuma kayak gitu. tinggal si bula bulet empret sorry aja yang masih bikin. Iya. Si budek asli sekarang sudah membuat tayangan loh bahwa Yesus itu Allah loh, sudah loh. Tapi ya masih palsu-palsu dikit lah. Budek asli yang kemarin debat sama saya, budek asli. Iya. Bukan budek buatan, budek asli. Budek asli. Astagfirullahaladzim. Pendeta budek asli itu. Tapi kenapa Pak Dede kok masih banyak yang mengimani Tritunggal? Apa karena memang mereka menggunakan Alkitab yang salah atau eksegesisnya atau penafsirannya yang salah atau gimana Pak Dede? Bagus sekali ini Pak. Pertanyaan Abang bagus sekali. Sebab nanti pada saat perang Harmagedon supaya cukup musuhnya Yesus. Perhatikan Wahyu bagi berapa ya? 14 ayat 20. Sorry 14 20 sepertinya. Darahnya itu harus setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya se-Yerusalem 10 km, panjangnya 300 km darat. Jumlah yang akan dibunuh dalam perang Armageddon adalah diperkirakan 12 miliar 450 orang untuk memenuhi darahnya segitu. Jadi mereka nggak usah jadi orang Kristen, nanti nggak cukup musuhnya anak domba Yesus. Biarin aja Pak, karena kekristenan memang cuma 15% Pak, begitu. Oke, silakan.
Jadi itu seperti semacam kenapa kok Tritunggal tetap seperti ini karena untuk penggenapan di kitab Wahyu itu ya nantinya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi nanti musuhnya adalah 666 Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, kambing terkutuk, pembuat kejahatan, antikristus dan guru palsu. Loh, aku jelas banget ngerti. Itu gimana menurut Pak HTD tuh? Begini ya, nabi palsu itu berasal dari intern Kristen. Catat baik-baik. Ya, dia menyamar sebagai domba padahal serigala. Yesus tidak pernah memberi firman kepada dia, tapi dia kenceng banget sebut-sebut Yesus. Yesus, Yesus. Yesus bilang, aku nggak kenal engkau. Ya, seperti itu dia menyamar sebagai domba. Jadi yang mengatakan nabi palsu, nabimu luar Kristen, salah. Nabi palsu, antikris, guru palsu berasal dari intern Kristen. Silakan baca Yeremia 14:14, Yeremia 23:21. Ada semua itu tentang nabi palsu. Nanti Matius 24 ayat 24. Si Valen aja hafal kok. Apakah Tritunggal ini termasuk dalam antikris yang disebutkan di kitab itu Pak ATD? Iya benar Pak. Iya benar Pak. Antikris itu Bapak ya baca 1 Yohanes 2 ayatnya mulai 19 Pak. Jangan konsentrasi di 22. 19 antikris berasal dari intern Kristen. Dia tidak mengakui Yesus Kristus. Yesusnya sudah Kristus, sudah Tuhan, sudah Allah, sudah Roh. Dia tidak akuin. Dia mengakui Bapa dan anak Bapaknya masih fisik. Bapaknya, Yesusnya masih fisik, sujud nyembah Bapa. Salahnya di situ. Itu loh Pak. Harus mengakui Bapa yang Roh, yaitu Bapa kekal, Alfa Omega, Yesus Kristus. Anak-anak yang mana? Anak yang matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti kaki tembaga. Wahyu 2 ayat 18. Loh aku hafal sampai begini loh. Ya. Itu Pak ya. Berarti Trinitas itu termasuk antikris atau anti-anti apa lagi nih berarti? Banyak. Jadi ya Trinitas itu antikris juga, terus kambing terkutuk juga, 666 kambing juga terkutuk. Babel. Ya, Babel besar juga. Guru palsu juga, nabi palsu juga, Mesias palsu juga. Memang ada 7 kelompok nanti yang akan menjadi musuh anak domba dalam perang Armageddon. Itu dari itu semua. Kalau Trinitas Babel besar berarti Lucifer dong, pengikut Lucifer dong. Nah, jadi harus pakai ayat Pak ya. Babel besar itu ada di Wahyu 17 ayat 5. Ibu segala wanita pelacur dan kekejian di muka bumi. Ulangan 7:25. Menyembah patung itu kekejian. Ini kok ibu? Karena patungnya dikasih nama Tuhan. Ibu segala kekejian. Patungnya dikasih nama Tuhan Yesus coba. Jadi Babel besar Wahyu 17 ayat 5 menunjuk itu. 666 ini satu guru satu ilmu sama Babel besar. 666 ya. Andre tahu tuh Pak. Udah tahu Andre tahu. Saya tahu Andre tahu. Ya di luar Kristen ini malah pada pinter-pinter. Ingat ya Pak, saya memberi edukasi begini tidak untuk menarik Anda jadi orang Kristen. Tak tarik jadi orang Kristen. No. Kalian sudah tahu ya. Supaya kita itu punya pemahaman yang lebih komprehensif gitu loh. Bagusnya ini ada hamba Tuhan, ada pendeta yang bisa jelasin kayak gini. Ya, seluruh Indonesia nggak ada loh, bukan aku nyombong loh, Neng. Ya. Ya, benar-benar Pak Tede, benar. Glenn itu udah tahu Pak Tede. Yang kemarin foto sama Pak Tede, udah tahu sih Glenn. Yang mana? Itu yang atas itu nomor 2, Bang Glenn. Udah tahu dia. Glenn udah tahu juga, udah paham dia. Nah, itu orangnya tuh. Oke lah. Oke bro.
Ya, supaya kita itu saling paham ya, begitu ya. Saling Kasih ngerti. pengertian Pak TD sama yang penyesat itu. Kasih pengertian. Lagi favorit. Ya, ini peringatan buat Rafael Kristus. Lu jangan saudara ganda lu. Lu bilang Pak TD ngomong begini berbahaya. Lu ngomongin lu menyesatkan umat Islam, bahaya nggak? Hah? Mana tadi laskar babi itu? Tuh, ngomongnya begitu ya. Laskar Kristus itu, memang itu harus digituin Pak. Janganlah Pak, jangan ngomong begitu Pak. Ya nggak perlu. Kenapa nggak dengar penyesatannya dia sih Pak, penghujatannya nggak dengar sih Pak. Paling-paling digajul aja Pak. Gajul ya gitu aja Pak. Nah, jangkrik. Ayo monggo Pak Glenn, ayo Pak Glenn, tanya Pak Glenn. Bro. Oh, Dini mau nanya sebentar boleh? Oh Dini Pak ya. Ate, Ini Dini yang iya. dulu bukan? Dini yang Dini mana yang maksud dulu. Bapak? Ini yang Bandung bukan? Bukan. Oh, bukan. Dini lain Pak, saya dari Sidoarjo Pak. Oh kirain Dini Bandung, kangen aku. Bukan. Gini, sering saya tanyakan masalah ini sama orang Kristen lainnya, tapi kayaknya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan ya Pak ya. Gini loh Pak, tentang ayat 1 Timotius 1:17 itu kenapa terlihat itu bertentangan dengan kondisi Yesus gitu loh maksud saya. Oh ya, aduh saya kok kurang apa 1:17. Nah itu saya dibantu sedikit Neng. Oh boleh saya bacakan ya. Satu apa ya? 1:17. Iya, saya kurang hafal itu yang itu. Coba dibantu, coba. Saya bacakan. Allah Raja segala zaman patut dihormati, dipuji senantiasa, sebab dialah yang kekal, yang tak tampak dan esa. Amin. Oke. Oleh karena itu mari kita menghormati dan memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Nah, ini maksud yang jadi pertanyaan saya di sini. Kenapa di situ dikatakan kekal sementara Yesus sendiri pernah mengalami mati? Terus dia mati juga dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Ya, dibangkitkan berarti kan pengertiannya ada yang membangkitkan. Terus kenapa dikatakan esa sementara yang kita tahu di sini Trinitas? Terus juga apalagi ini dikatakan di sini tidak tampak, sementara yang kita tahu selama ini yang sudah kita tahu Tuhannya orang Kristen itu apa? Yesus berbentuk gitu aja. Ya, kenapa tampak? Oke, satu-satu ya. Satu-satu. Saya mau jelasin tentang kok tampak ya. Titus 2 ayat 13. Yesus itu penyataan, artinya appearance of God, penyataan Allah. Allah yang tidak nyata dibuktikan menjadi nyata. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, sorry saya mohon maaf sekali ya. Untuk membuktikan Allah itu ada, dia bisa dinyatakan, bukan pernyataan tapi penyataan. Ya, appearance of God di dalam Titus 2 ayat 13. Jadi Yesus manusia itu bukti bahwa Allah itu ada. Wah, ini paling sulit banget ini, ya. Sehingga saya mengatakan kalau Allahmu memang ada, suruh jadi manusia. Itu, tapi saya nggak pernah ngomong gitu sih, ya. Itu yang pertama. Allah tidak nyata, tidak kelihatan. Kenapa menjadi nyata? Karena memang ada misi yang disebut penyataan pembuktian bahwa Allah itu ada. Terus yang kedua, Allah itu Allah segala Allah abadi, apa tadi, Bapa kekal, ya. Yesaya 9 ayat 6. Yesus itu punya gelar Bapa yang kekal. Perhatikan, seorang putra telah dilahirkan untuk kita dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapa yang kekal itu untuk Yesus. Apa sih maksudnya Bapa yang kekal? Maksudnya Alfa Omega. Yesus Alfa Omega. Yesus berkata, aku Alfa Omega, I am Alfa Omega. Yesus tidak pernah berkata, engkau Alfa Omega atau dia Alfa Omega. Sekarang tentang Allah segala Allah, Raja segala Raja. Ulangan 10 ayat 17. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan itu aku. Siapa aku? Aku itu Yesus. Cuman Yesus belum memakai nama Yesus. Ulangan 10 ayat 17. Yesus itu Allah segala Allah, ya. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Rab segala Rab.
ya, itu Yesus ya. Jadi dia kekal, yes kekal. Waktu dia jadi manusia kenapa? Lah kan makanya pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Ada Tuhan, ada Allah. Ini satu roh, satu nama. Tuhannya jadi manusia, di surga masih ada Allah. Siapa Allah di surga? Yesus. Yesus berdoa kepada Yesus sendiri di surga. Yang kayak gini nggak paham sih, tapi bener. Andre udah tahu tuh Pak. Andre udah tahu. Ya soal Anda nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini ayat Alkitab ya. Jadi Bapa yang kekal tadi, Allah kok kekal, betul. Allah segala Allah, ada ayatnya, ulangan 10 ayat 17. Bapa yang kekal ada, Yesaya 9 ayat 6. Apa tadi? Pernyataan Allah. Yang tidak nyata jadi nyata ada di dalam Titus 2 ayat 13. Ada yang kelewatan nggak, Neng? Yang belum saya jawab? Very clear. Ya, mengenai Esa ya sedikit meskipun saya merasa agak janggal ya, sebab kalau tadi kan yang namanya pengertian di agama saya mungkin agak berbeda. Yang mana kekal itu tidak pernah mengalami mati kalau di tempat kami ya, itu nggak apa-apa kalau jadi kepercayaan Bapak sih nggak masalah. Nah cuman ya masalahnya sekarang ini yang Esa yang kita tahu itu 3 ya Pak ya, Trinitas. Kenapa Esa? Sementara definisinya sendirinya Esa itu adalah baik. Yang saya jelasin Esa ya. Esa itu di Alkitab ada 2, yang E-nya huruf besar dan E-nya huruf kecil. Pasti baru dengar ini ya. Yang E-nya huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah. Di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Yang menciptakan roh dan membentuk daging. Menciptakan roh itu Tuhan, membentuk daging itu Allah. Jadi kalau untuk Tuhan Allah itu Esa E huruf besar. Ada di Maleakhi 2 ayat 15, satu lagi ada di Yohanes 5 ayat 44. Esa itu artinya satu, Neng. Satu itu S-nya bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Kalau S huruf besar itu ada di Matius 19 ayat 17. Kalau yang huruf kecil banyak, salah satunya Yakobus 2 ayat 19. Esa yang huruf kecil juga banyak, salah satunya Yudas 1:25. Esa itu artinya satu, tidak pernah ada Tritunggal. Ayat Alkitab clear, satu. Bahasa Inggrisnya one, bahasa Italinya uno, bahasa Jawanya setunggal, bahasa Sundanya hiji. Nggak pernah ada satu tapi tiga, tiga tapi satu, nggak pernah ada. Tapi yang ayat Alkitab cetowelo very clear ini ditafsir mereka menjadi 3 tapi satu, satu tapi 3. Satu, Neng, Esa itu satu. Itu ayat Alkitab. Ya, oke. Andre aja tahu itu Andre. Andre tahu. Clear Andre ya, gitu clear banget ya. Terus ini Pak HTD, kalau doa Bapa kami, kan katanya kan di surga adanya Yesus, Bapa kami udah enggak gitu. Itu gimana? Ya, oke. Bapa kami yang di surga. Bapa kami artinya Allah. Kebanyakan orang pikir Bapa kami itu artinya Bapa. Salah. Bapa kami, Bapamu, Bapa kita, itu artinya Allah. Bapa kami yang di surga, Allah yang di surga. Perhatikan Yesaya 63 ayat 16. Yahweh, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Ya, Bapa kami, Bapa kita. Ya, Aduh, Bapamu. noise, Robani TV. Robani TV. Aduh, musik lagi dia, aduh. Robani TV. Robani TV. Musiknya juga jauhkan dong. Noise. Ya, jadi Bapa kami itu artinya Allah, Neng. Sama sekali bukan Bapa. Bapa kami itu artinya Allah. Bapa kami yang di surga, Allah yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Tuh, yang punya nama itu Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah. Ya, jadilah kehendakmu, kehendak Allah. Ya, tidak pernah ada. Makanya doa Bapa kami di luar negeri disebut the Lord Prayer, bukan the Father Prayer, bukan. Di sini aja yang ada doa Bapa kami itu di sini doang. Cuma cabang Melayu ya Pak HTD ya. Cabang Melayu di luar negeri itu disebut the Lord. Ya, disebut the Lord Prayer ya, namanya gagal paham itu kan nular, Neng. Elohim gagal. Ini Andre gagal, aja tahu tuh Andre. Nular semua, Andre tahu tuh. Kalau gagal paham itu nular. Akhirnya nular kemana-mana, Neng. Berarti kalau gereja-gereja yang sampai saat ini juga masih menerapkan doa Bapa kami, itu gimana Pak HTD? Apa perlu diperbaiki atau bisa diteruskan aja kayak begitu tuh? Silahkan diteruskan karena kan jumlah untuk perang Harmagedon harus cukup nanti.
Oh iya, iya, iya. Buat Iya, menguatkan diri. kalau dia pada tobat, Gitu, kalau gitu ya. Tritunggal ini pada tobat, cuman yang menjadi masalah kan orang itu mestinya ya memberitakan Tritunggal itu sadar. Ya, ini sorry ya, aku ini saudara-saudaraku umat Katolik lebih wise loh. Dia sudah nggak mau debat loh. Dia sudah tahu Katolik bukan Kristen, tahu. Coba yang Protestan, yang ini gitu juga dong. Kami ini bukan Kristen, udahlah diimani sendiri silahkan. Tapi jangan nongol sebagai orang Kristen. Kebanyakan pendebat-pendebat jarang juga dari Katolik ya, yang mau itu jarang. Dia sudah sadar kami ini bukan Kristen, kami beda dengan Kristen. Silakan, gitu loh. Ya, silakan nggak apa-apa seperti itu. Yang mau doa Bapak kami silakan. Tapi saya sudah ngasih tahu yang sebenarnya, yang kebenaran Alkitab seperti itu. Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada Rasul doa Bapa kami, nggak pernah ada. Dan doa Bapa kami itu doa jiplak dari Yohanes Pembaptis. Perhatikan Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ya. Lukas 11 ya. Yesus ajarkan doa seperti yang diajarkan Yohanes kepada kami. Lalu Yesus ngomong Bapa kami. Gitu. Itu sebenarnya cuma doa nyontek. Perhatikan Yohanes 11 ayat 1. Yesus itu sebenarnya cuma nyontek berarti doanya doa Yohanes. Bapa kami. Oh, berarti doa Bapa kami yang ada di situ tuh cuma nyontek dari doanya Yohanes berarti ya. Yohanes Pembaptis kepada murid-murid kan Yohanes Pembaptis juga punya murid toh. Yohanes Pembaptis juga punya murid ya. Ya Yesus ajarkan kepada kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata Bapa kami yang di surga. Perhatikan Lukas pasal 11 tuh. Lukas 11 baca aja. Ini banyak oten-oten yang belum tahu nih Pak HTD nih. Lah iya. Dari clear sekali pencerahannya nih. Aku kan pakai ayat ya. Terus mereka mau marah gitu. Ya jangan marah, aku pakai ayat kok. Baca Lukas 11 ayat 1, ayat 2. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Pak HTD sudah menjelaskan. Sebenarnya sekarang kalau di kerajaan surga itu nggak ada Terima Bapa kasih ya, cuma ada host, Yesus saya saja. pamit turut ya. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar itu gimana Pak TD? Waalaikumsalam Mbak Din. Oke ya, Bang Ben ya. Sekarang saya jelaskan soal istilah duduk sebelah kanan. Pelan-pelan ya. Duduk sebelah kanan itu cuma ada 3. Anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia duduk sebelah kanan Allah. Anak manusia duduk sebelah kanan yang maha besar. Tidak pernah ada anak manusia duduk sebelah kanan Bapa. Catat baik-baik. Ya. Tidak ada. Yesus duduk sebelah kanan Bapa nggak ada. Yesus duduk sebelah kanan Allah ada. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa ada. Yesus duduk sebelah kanan yang maha besar ada. Ternyata Allah yang maha kuasa, yang maha besar, ternyata Yesus sendiri. Apa maksudnya? Yesus anak manusia yang fisik berubah menjadi roh di surga. Jadi Allah, jadi yang maha kuasa, jadi yang maha besar. Jadi mana ada duduk duaan? Di tata surga jelas saja hanya satu tahta yang duduk Yesus doang kok. Ya. Ngerti? Dipelintir menjadi duduk sebelah kanan Bapa. Anda cari dari subuh sampai 1000 hari nggak akan ketemu. Yesus duduk sebelah kanan Bapa, nggak akan ada. Yesus duduk sebelah kanan Allah ada. Allahnya Yesus ternyata. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa Yesus. Yesus duduk sebelah kanan yang maha besar di dalam Ibrani berapa ya? Ibrani 8 ayat 1 ya, yang maha besar. Duduk sebelah kanan yang maha kuasa itu Matius berapa 26 berapa ya, agak lupa saya. Oke. Ya, duduk sebelah kanan Allah. Allahnya ternyata Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Maha kuasa ternyata Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Maha besar ternyata Yesus. Titus 2 ayat 13. Clear Pak? Jadi Bapak itu sebenarnya nggak pernah ada ya, apalagi ketika Yesus ada di dunia, Bapak itu sebenarnya nggak ada ya, ya Pak TD ya. Bapak itu kiasan Yesus Allah. Hanya ada satu ayat. Kalau kita tidak paham ini maka blunder 2000 tahun. Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku menyatakan kepadamu dengan kiasan, bahasa Inggrisnya proverb. Amsal itu bahasa Inggrisnya juga proverb. Hati-hati baca Amsal karena Amsal itu kiasan. Proverb ya, proverb. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan proverb tentang siapa Yesus, tentang Bapa.
Nanti akan tiba saatnya setelah aku naik ke surga, aku akan terus terang siapa itu Bapa. Bapa itu adalah Allah, kiasanku sendiri. Ya, makanya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah selalu Yesus, nggak pernah Bapa. Tidak pernah sedetik pun Bapa jadi Allah. Tapi oleh gereja dibalik. Tidak pernah sedetik pun Yesus jadi Allah. Yang jadi Allah selalu Bapa. Kebolak-balik, salah itu nular, tak kasih tahu. Andre aja Oke. tahu itu Andre. Andre tahu nih. Si Walen ini bisa aja nih. Kan udah tahu Andre diajarin Pak Tede. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, Terus kalau seperti 1 Korintus 8 nomor 6 bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan satu-satunya Tuhan adalah Kristus. Itu biasanya dipakai Tritunggal ya. dalil oleh teman-teman Tritunggal itu. Itu gimana penjelasannya Pak Teddy? Ya, perhatikan baik-baik, saya pelan-pelan ya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Perhatikan kalimat selanjutnya, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan kalimatnya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Frase untuk Allah dan frase untuk Tuhan sama. Yang daripadanya segala sesuatu dijadikan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Sami mawon. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 justru mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu punya satu nama, Yesus Kristus. Kok disebut Bapa, Pak? Karena Yahudi, Paulus itu Yahudi tulen. Dia berhak memanggil Allah itu Bapa. Kembali ke Yesaya 63 ayat 16. Yahweh, engkaulah Bapa kami. Syaratnya perhatikan. Engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kalau Anda mendengar kalimat ini, Bapa, tapi penebus kami kira-kira siapa? Yesus. Anak SD juga tahu Yesus itu. Andre tahu. Ya, Yesus. Jadi Paulus menyebut Bapa itu maksudnya Yesus. Hari ini orang Israel Kristen, Yahudi Kristen masih boleh memanggil Allah itu Bapa. Tetapi yang dimaksud adalah Yesus, karena sama saja dengan di Jawa memanggil Gusti, ya toh. Gusti Yesus seperti itu. Sana Bapa, tapi Bapa ini pasti Yesus oleh orang-orang Yahudi Kristen, ya. Jadi Pak, 1 Korintus 8 ayat 6, demikian pula Yohanes 17 ayat 3, demikian pula 1 Yohanes 5 ayat 7 yang sering dijadikan ayat andalan Tritunggal, termasuk Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Yesus menerima wahyu dari Allah, segala itu, ya, itu tadi saya bilang salah itu nular, Pak, ya, blunder itu, mampet itu nular, terus saja muter-muter, ya. Tapi kalau dengan saya 1 menit tak jelasin pasti clear. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 justru menyatakan bahwa Allah dan Tuhan itu punya satu nama, Yesus Kristus, maka tidak bertabrakan dengan Yudas 1 ayat 25, Allahu Ahad wa Rabbani punya nama Yesus Kristus. Allah Maha, Allah yang Esa, Tuhan punya nama Yesus Kristus. Sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau 1 Korintus 8 ayat 6 Anda pisah, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, nabrak sama Yudas 1 ayat 25, nabrak dengan Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku Tuhan Allah kok. Gitu ya Pak? Clear? Yeah. Clear. Oke, aku tanya lagi nggak apa-apa ya Pak HTD ya. Mungkin teman-teman Kristen yang lainnya mau nanya nggak sebelum aku tanya? Belum ada yang mau nanya? Yaudah, aku yang tanya ya. Pak HTD, kenapa di kontennya Pak HTD tuh aku pernah lihat ada Bapak pernah bilang buang gambar Yesus yang ada di rumah-rumah Anda itu, gambar-gambar Yesus yang ada di rumah Anda. Itu kenapa Pak HTD? Apa gambarnya keliru atau mungkin ada apa di gambarnya, itu kenapa Pak HTD? Oke. Semua gambar yang dipajang di rumah-rumah Yesusnya gondrong. 1 Korintus pasal 11 yang disebut tudung kepala. Laki-laki itu tidak boleh rambut panjang, sedangkan wanita harus rambut panjang. Tidak mungkin Yesus itu gondrong, itu karena kena
kena prank dari Leonardo da Vinci. Oh, Leonardo da Vinci bahaya itu tuh. namanya karya lukis, karya seni. Dia dibikin Yesusnya ganteng, kumisan, jenggotan, rambutnya gondrong. Itu jadi diimani oleh 85% gereja. Jadi kalau Anda pajang Yesus gondrong, Anda menghina Yesus. Nggak pernah gondrong. Lagian Yesus bukan manusia lagi kok. Berarti Yesus itu gambar-gambar yang beredar itu sekarang gambarnya gondrong itu cuma halusinasi para itu ya, seniman ya berarti ya. Kena prank dari Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sendiri meninggal 1500 sekian lah, mungkin masuk abad 16. Kena prank ternyata guys. Ya, baca 1 Korintus 11 mulai dari ayat 1, judulnya tudung kepala. Tudung kepala itu bukan jilbab. Makanya kalau Susukana pakai jilbab tak suruh take down. Kalau Susukana pakai jilbab tak suruh take down dia. Dia nggak paham tudung kepala itu artinya rambut yang panjang. Jilbab atau veil itu tradisi Yahudi. Kita orang Kristen nggak usah pakai tradisi Yahudi. Yang penting Andre tahu itu Andre itu. ya. Berarti Yesus rambutnya berarti Yesus nggak mungkin panjang ya Pak Tidak Hatide ya. mungkin gondrong. Orang-orang kena prank ya. Tidak mungkin gondrong. Ya, dan itu Gimana Pak? Kalau tidak terlalu orang-orang penting yang juga sih. iya. Dan Enggak, dia orang-orang yang itu? gimana Neng? Enggak, orang-orang yang katanya ngakunya ketemu Yesus, penglihatan ketemu Yesus, penampakannya rambutnya gondrong, itu berarti juga nimbul apa Ya gimana? sudah pasti palsu itu. Itu ada Palsu, di ya? 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Yesus nggak pernah gondrong kok. Ketemu Yesus terus diajak ngopi ya. Macam-macam ceritanya gitu. Iya. Ngibul itu berarti ya. Wah, super. Waduh, Pak Abdon, Tuhan Anda dibilang gondrong, Pak Abdon. Gimana? Aduh, Pak Abdon lagi di mana nih berisik? Lagi di gereja dia. Ya, saya seneng ya memberi tausiah. Sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk supaya Anda terjadi orang Kristen. Jauh, itu kalian tahu persis ya, tahu persis saya. Saya tidak seperti itu orangnya. Saya hanya ingin membuat semua itu paham aja. Keimanan itu urusan masing-masing. Pak Abdon nggak paham, Pak Tidik, Pak Abdon. Apa? Pak Abdon kan mau belajar sama Pak Tidik kayaknya. Ya kalau belajar sih bagus, asal jangan pakai bahasa kebun binatang aja, ya. Tapi Pak Abdon kalau dikasih tahu Pak Hatide jangan ngeyel loh Pak Abdon. Shalom, shalom semua, shalom. Buat kawan-kawan yang belum mengenal Tuhan, semoga mengenal Tuhan ya. Loh, kepada diam dia ngomongin gitu? Ya dengerin Pak Abdon. Emang Pak Abdon kenalnya Tuhannya yang kayak gimana Pak Abdon? Sama nggak apa yang Pak Abdon kenal dengan yang Pak Hatide kenal nih? Gini, dengerin. Pak Tete ini kan nggak kenal dia apa yang dimaksud gondrong. Waduh. Kalau dia bilang gondrong, dengerin dulu. Oke. Kalau dia bilang gondrong, saya mau tanya nih Pak Tete itu, Tuhan Yesus itu manusia nggak? Jawab nih Pak Tete, kemarin juga kamu belum bisa jawab. Coba jawab dulu. 33 tahun doang jadi manusia, titik. Iya, manusia kan? Rambutnya gondrong apa pendek? 1 Korintus pasal 11 pasti pendek. Dari mana pastinya? Lah, ini ngeyel lagi, tadi sudah dikasih tahu 1 Korintus pasal 11 tentang tudung kepala. Laki-laki tidak boleh berambut panjang. Buat siapa itu? Aduh ya Tuhan, Yesus itu pasti tahu karena Yesus yang menyuruh kepada saya tahu. Paulus menulis 1 Korintus. Itu buat siapa? Buat yang namanya pengikut kitab Musa, yang namanya Judaism, atau Yesus? Bener ya, siapa net orang ini memang ngeyelan ini sama dengan saya tanya kamu, Yesus itu pengikut Musa enggak? Astagfirullah.
Yesus itu yang memilih Musa kok, Yesus pengikut Musa. Terus jadi masalah gondrong itu harus menutup kepala itu, nggak bisa rambut gondrong. Siapa yang ngomong gitu? Yesus apa Musa? Aduh, ampun deh orang. Jawab dulu. Yesus atau Musa yang mengatakan itu? Pasal 11. Sudahlah. Iya. Ini tipenya Itu siapa sama yang ngomong? dengan itu tadi orang itu. Yang lain aja lah. Ini tipenya sama dengan tadi. Kamu nggak bisa jawab itu dari kitab Musa atau Yesus yang mengajarkan. Saya sudah jawab 1 Korintus pasal 11. Baca aja. Tutup kepala. Iya, itu pengikut daripada kitab Musa atau Yesus yang mengajarkan. Namanya Paulus ya dapat hikmat dari Yesus. Aduh, gini juga Pak ATT ini kok sampai sekarang nggak pinter-pinter sih. Udah. Jadi namanya, yang lain aja. Ya, jadi namanya manusia, mau gondrong, mau pendek, mau negro, mau putih, mau perempuan, mau laki-laki, itu namanya manusia. Ya, yang lain. Itu Pak. Saya bukan berseberangan dengan Bapak, tapi asumsi Bapak itu Bapak nggak bisa bedakan. Yang dikatakan itu penutup kuduk, yang penutup kepala itu yang mengajarkan Musa atau Yesus. Anda pengikut Musa atau Yesus? Kok nggak bisa yang lain aja. Maaf ya, aku nggak mau jawab Anda. Anda termasuk sama dengan tadi yang cuman modalnya ngeyeler tegar tengkoer. Ya sorry ya. Diganti sama yang lain aja Bang Umar. Diganti sama yang lain aja lah. Ya. Kenapa? Minta diganti aja sama yang Jadi lain. ini memang tipenya ngeyeler. Enggak, soalnya tadi juga udah dijawab sama Pak HTD. Bukan, kamu nggak tahu. Pak Abdon, ganti pertanyaan lagi. Di pertanyaan Oke, saya ganti. Ya. Oke, saya Tadi ganti udah pertanyaan. clear. Oke, saya ganti pertanyaan. Susah itu Pak Abdon. Ini bentar ya Umar ya. Saya pengen tahu nih, biar saya bisa selaras dan kita bisa sama-sama dengar. Kemarin Pak ATT ini bilang Yesus itu Bapa. Benar ya Pak ATT? Tidak pernah saya ngomong gitu. Nah, kalau nggak pernah, Yesus itu siapa? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Titik. Kok kiasan lagi sih? Udah nambah lagi. Tadi udah dijelasin ya sudah. Ini makanya Valen ini tipe muter-muter tegar tengkoer ini. Udah, nggak usah lah. Ganti pertanyaan Bapak lagi Pak itu Abdon. siapa? Udah dijawab Ini itu. aja pertanyaan lah, udah dijawab. Bapak itu kiasan Yesus Allah, udah dijawab. Ganti lagi Kiasan. pertanyaan. Umar, kira-kira kau pernah nggak dengerin bahwa Bapak itu kiasan? Dari Nggak ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Tadi udah dijelasin. Apa kiasannya? Aduh, ampun. Bapak ini Ayo, yang kadang-kadang Ini udah ini juga ya. Ayo kalau ada yang lain saya layani. Kalau cuma orang ini mohon maaf ya. kenapa sih Pak kalau saya nanya kok dibilangin? Kamu raja ngeyel tak kasih tahu. Raja ngeyel tegar tengkoer. Yang bilang gondrong itu tadi yang mengajarkan itu Yesus apa dari kitab Musa? Bapak nggak mau jawab. Yang lain yuk, yang lain. Aduh, kok yang lain? Udah itu tanya Bapak kiasan lagi. Bapak ini gimana sih Pak? Dalam nama Yang Bapa, lain, Putra dan Roh Kudus tertulis di Alkitab, apakah itu kiasan? Yang lain. Ganti pertanyaannya Pak Sagala. Oke, saya ganti. Pak ATT, kalau Roh Kudus itu apa Pak ATT? Roh Kudus itu Yesus. Sekarang Yesus itu Roh Kudus. Titik. Jadi kenapa kalau namanya dosa yang tidak bisa diampuni hanya untuk Roh Kudus? Ya, menghujat Yesus yang sekarang, Yesus Tuhan Allah. Kalau menghujat waktu Yesus manusia masih diampuni. Kalau Yesus yang sudah roh tidak diampuni. Sekarang Yesus sudah roh. Jadi siapa menghujat Yesus artinya menghujat Yesus yang sudah roh tidak diampuni. Loh, jadi anak manusia itu disebut apa Pak ATT? Yesus disebut anak manusia. Ngayeler lagi. Kan, Bapak ini kok asumsinya kok bertahan sendiri sih? Ampun. Valen. Ini Pak. Valen, ada nggak kamu punya sahabat yang rada pinter gitu kan? Ada nggak sih? Nggak ada Pak ATT gini semua. Dari tadi. Dengerin dulu. Dari tadi. Gini, iya nggak apa-apa. Dari tadi yang yang lain bisa aja lah. dijawab.
Yang lain aja lah, ya. Udah habis teman saya yang kayak begini Pak ATD. Waduh, ini tinggal yang model. Soalnya yang Pak Abdul tanyain dari tadi Santai itu saja. aja udah dijelasin Santai sama Pak HTD. Mungkin Bukan, pertanyaan kamu- yang baru gitu loh Pak. Bukan, kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya mau tanya dulu sama HTT aja nggak ngerti gitu. Asumsinya dia aja satu level dari ayat itu dia katakan itu ajaran Yesus. Itu kan dibawakan kita Musa yang namanya. Valen ngerti, Natalia ngerti, yang lain ngerti juga ini Ben Abraham ngerti, itu ngerti. Cuman ini doang yang nggak ngerti. Harus Enggak, kalau si Palen nggak ngerti, dia nggak kenal Tuhannya. Nggak, dia lebih pinter kok. Ya coba. Kalau coba Dia saya tanya ngerti. Pak HTT ya, mewakili si Umar. Pak HTT kenal Tuhan nggak? Ayo. Kok ketawa? Wes lah, udah yang lain aja lah, yang lain. Ya. Nah, tuh katanya tadi Bapak kiasan, sekarang nggak kenal. Gimana? Ayo Valen, mungkin itu siapa Rabani itu mau nggak tuh nanya Rabani? Aduh. Ayo, sorry ya Pak, kamu itu termasuk ngeyeler tegar tengkoker. Ya sorry Kamu ya. nggak ngerti loh Pak. Sorry Maaf ya. aja. Ayo yang lain, Kamu yang nggak Rabani itu ngerti. kok masih ada yuk. Coba Pak. Yang Rabani apa atau bedanya? Ben, Enggak. Pak Ben Abraham Yesus mengatakan gini Pak. atau Alkitab kebenaran silakan. Pak, ini Pak. Yang dilahirkan dari roh adalah roh, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Artinya apa sih Pak? Ayo yang lain. Artinya kamu tegar tengkuk udah. Selesai. Ayo. Yang lain. Ganti Pak Sagala, pertanyaannya itu yang spesifik gitu. Yang Jangan bermutu ayat- Dari gitu. tadi Yang lain, ditanyain yang lain. terus mau kayak mana saya mau Yang bertanya. ada ayatnya. Yang lain, yang ada lain. ayatnya. Loh, Tuhan itu apa? Saya bilang itu kan ada ayatnya. Dia nggak Mana bisa ayatnya? jawab. Nah, yang lain yuk. Kasih ayatnya. Gimana sih? Nah Lihat sekarang, ayatnya. oke, sekarang begini, saya ganti ayatnya lagi. Ketika Yesus diserahkan ke bait Allah, Simeon berkata bahwa kehadiran Yesus menjadi perbantahan di dunia ini. Yang dimaksud perbantahan itu apa Pak? Maksudnya kamu tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer itu maksudnya. Aduh, Udah sana pergi. enggak kok suruh pergi sih. Ya orang kayak kamu aku nggak perlu jelasin. Satu pun pertanyaan gini ya kawan-kawan, satu pun pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Namanya Bapak kiasan lah, lucu kan? Yang Baru lain. kali ini saya dengar nih, Bapak itu kiasan. Teman-teman saya kayak gini semua Pak Dede. Kiasan. Ya. Kenapa Valen? Teman-teman saya kayak gini semua. Nah iya, kasihan dirimu ya. Jadi Yang si dirimu. Palen juga sampai sekarang dia belum kenal siapa Tuhannya. Si Palen nih. Saya jamin tuh. Nah, yang Tapi lain dia nggak yuk. jujur mengakui. Kalau masih ada, ayo silakan. Kok masih ada? Saya masih ada di sini. Kenapa satu pun pertanyaan saya kamu jawab Pak ya, Tete? udah enggak. Kamu beda level sama saya, sorry ya. Bedanya apa levelnya? Sorry, yang lain aja, yang lain. Apa level bedanya apa? Yuk, yang lain yuk. Kalau masih Yang ada, lain aja Bang Umar, yang lain aja. Kok lain bisa aja. dibilang gondrong itu Yesus kok? Terus rambutnya kayak mana? Pendek kamu bilang nggak tahu. Gimana? Ya, ini sih, aja, Pak Tete? gini aja. Coba Bang Abdan kalau mau bantah mungkin bantah data Pak HTD pakai data juga gitu. Loh, kan Pak, saya kan Jadi biar mengeluarkan enak kalau kan dia tanya diskusinya gini kan. loh. Kalau ditanya mana datanya, saya tunjukkan. Orang dia juga bertanya itu, saya tanya. Itu gambaran namanya gondrong itu pengajaran daripada kitab Musa atau yang diajarkan Yesus. Dia nggak bisa jawab. Udah dijawab tadi sama Pak HTD. Apa jawabannya? Aduh, ini memang Nggak ada nggak jawabannya. bisa nangkap dia jawaban dari Pak HTD ya. ya sudah lah, nggak usah dipaksa lah. Iya, Bang Umar ini Pak HTD dari tadi udah nggak suka loh ini sama. Aku nggak mau juga, nggak mau jawab juga. Tanya apapun jawaban saya sama. Tegar tengkuk, ngeyel, ngototer. Nah, Ngerti? gimana sih? Artinya aku nggak mau jawab pertanyaan kamu. Ngerti? Ya kamu nggak bisa jawab kok. Ya, yang lain aja. Masa Yang Bapak lain. kiasan? Baru kali ini Nah, saya ini tahu Alkitab Bapak itu kebenaran, kiasan. tanya Alkitab kebenaran ayo. Yang ini di mute 7 nih. Kalau perlu keluarin aja itu tukang ngeyel itu. Kenapa? Dijawab dulu Pak Ayo ATT. Alkitab kebenaran nanya yo. Yo.
Itu Berarti tadi apa Turunin, segala? turunin aja Bang itu Firman. tuh Berarti apa segala? masalah tudung kepala. Ya itu sebenarnya Turunin aja lah. saya Ya. bisa setuju. Cuman kenapa ada yang menggambarkan Yesus berambut panjang itu karena ada tafsiran juga bahwa Yesus itu sedang bernasar seperti Samson bernasar, jadi dia nggak boleh memotong rambutnya. Jadi itu memang ada beberapa penafsiran, tapi menurut saya sih itu nggak terlalu Tafsir penting membahas tafsir itu, Yesus Pak. gitu. Itu tafsir itu, Pak. Yang jelas itu lukisannya Leonardo da Vinci, termasuk The Last Supper, termasuk bagaimana Yesus menengadah, ya, atau menengadah lalu tangannya bolong, itu ada sinar, itu semua gambar dari Leonardo da Vinci, Pak. Ya, kalau saya sih nggak pernah mempermasalahkan itu. Cuman saya menarik nih lihat Pak HTD seperti apa ya, lebih ke arah ke oneness ya. Nah, saya mau tanya, Enggak, Pak, aku Kristen, Pak. Kok dari tadi ngomong banget sih. Aku ini Kristen. ya kalau misalkan Ngerti? Yesus itu Bapa itu adalah kiasan, jadi Yesus adalah Allah. Terus kenapa Yesus waktu di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa dan bilang bahwa biarlah kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Nah tuh, ada dua kehendak, kehendak Yesus dan Ya. kehendak Bapa. Nah itu gimana Oke, penjelasannya saya Pak? jelasin ya. Waktu itu Yesus statusnya adalah merendahkan diri sedikit lebih rendah dari malaikat, makanya dia disebut anak manusia. Ya, jadi di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8, ya, Yesus itu merendahkan diri sehingga dia lebih rendah dari malaikat dan dia tunduk kepada yang namanya nanti menjalani salib di dalam Filipi 2 ayat 8. Jangan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah ya jadi. Betul. Ya, Yesus sedang jadi anak manusia. Ya, clear? Ya, sedikit lebih rendah dari malaikat loh. Ya. Ada ayatnya Ibrani 2 ayat 9. Dia bukan setara Allah lagi. Yang setara Allah itu sampai umur 29. Begitu umur 30 dia merendahkan diri. Yang di gereja di luar sana disebut kenosis. Itu istilah mereka. Merendahkan diri jadi hamba sedikit lebih rendah dari malaikat. Tadinya malaikat menyembah Yesus menjadi malaikat menguatkan Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 43. Clear Pak, ini Yesus sedang menjalani misi yang namanya penyalipan ya. Mati disalib. Lalu Yesus berdoa kepada Bapa itu hanya pura-pura saja dong? Tidak, Yesus berdoa kepada Allah ya, yang dipanggilnya Bapa. Bapa itu adalah kiasan aku sendiri, sebab yang Allah di surga itu Yesus juga. Oh, Bingung jadi ya? gini maksudnya, aku dan Bapa adalah satu, aku dan kiasan adalah satu, gitu maksudnya loh Pak. Ya gitu ya. Ya, tegar tengkuk ama bingung nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong Aku apa. dan kiasan adalah satu. Bapak ini ngarang aja loh. Ya, jadi Alkitab kebenaran, Yesus yang manusia berdoa kepada Yesus Allah yang dipanggilnya Bapa. Andaikan Yesus itu di Jawa, Yesus berdoa kepada Yesus Allah yang dipanggilnya Gusti. Karena Bapa ini familiar di Yahudi. Itu jawaban Alkitabiah loh. Ya, tapi logikanya sulit masuk di akal juga. Ya, Anda yang nggak paham, kalau aku paham, para rasul paham. Makanya rasul nggak ada yang doa kepada Bapa. Nggak ada rasul doa pada Bapa. Rasul paham, aku paham, Anda nggak paham. Kan gitu aja masalahnya. Doa memang melalui Yesus karena Yesus itu perantara. No, coba perhatikan Yohanes 14 ayat 14. Berdoalah kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Itu Yohanes 14 ayat 14. Iya, dalam namaku toh. Berdoalah kepadaku dalam namaku, bukan kepada Bapa dalam namaku, bukan. Kepadaku dalam namaku. Baru denger ya. Yohanes 14 ayat, aja tahu itu Pak Bron, tahu itu Pak Bron. Nah, itu ya, tahu ya dia ya. jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku kan? Aku akan melakukannya. Ya. Iya, Ya, kan iya. dalam namaku. Jadi Kepada dalam siapa? nama Bapa. Kepada Nama siapa? Yesus itu kan nama Bapa. Kepada siapa? Kepadaku, kepada Yesus dalam namaku.
Ya dalam nama Yesus. Apa salahnya? Iya, nama Yesua itu kan adalah nama Bapa. Ngarang lagi. Loh, enggak. Ngarang bebas. Ngarang bebas wis. Jangan ketularan sama yang tegar tengkuk ya. Jangan ya. Coba Pak Dede baca Matius 21 ayat 9. Ya sama saja. Yesus waktu jadi Karena bagi anak Daud diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus itu datang di dalam nama Tuhan, nama tidak salah bro. Iya. Yesus jadi Raja Israel datang dalam nama Tuhan. Sedangkan doa kepadaku itu setelah Yesus naik. Salahnya di mana? Hari ini Anda tidak boleh ngomong hosana ya. Anda yang ngomong hosana, Anda menghujat Yesus Allah. Hosana itu hanya untuk Yesus yang naik keledai. Jadi raja naik keledai. Kalau Yesus sudah di surga diganti jadi haleluya. Kalau kamu bukan penyembah Yesus, kamu nggak boleh ngomong haleluya. Ini aduh. Oke. Tegar tengkuk nggak usah ngomong. Tegar tengkuk tidak perlu ngomong. Enggak apa-apa, sebentar. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus ya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu Yesus loh yang ngomong, Pak. Tidak seorang pun yang dapat jadi manusia. Ini ya, dengerin ya. Masih jadi manusia Dengerin, itu Pak. ya. Kata Yesus begini, Yohanes 6 ayat 44. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak tahu nggak ini maksudnya? Coba jelaskan dulu seperti apa kalau itu Bapak itu maksudnya kamu tegar tengkuk. Itu maksudnya. Ya sudah, yang lain aja. Kalau yang nanya kamu, aku nggak mau jawab. Mau apa? Kan katanya Bapak kiasan. Udah, aku nggak mau jawab. Bang, kamu nggak paham. Saya ulangin ya. Saya ulangi nih. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Bapak itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya kamu tegar tengkuk. Masih nggak paham juga? Ini Bapak Astagfirullah. Yang lain? Saya anggap bisa menerangkan, ternyata nggak bisa. Ya nggak bisa, orang tegar tengkuk ngapain diterangin? Apanya yang tegar tengkuk kalau Bapak bilang Bapak itu kiasan? Ya Alkitab kebenaran sudah paham belum? Ya Alkitab kebenaran itu apa yang dikatakan Yesus lah. Nggak paham belum Pak pertanyaan tadi Pak? Doa itu harus kepada Yesus ya Pak, jangan kepada yang lain. Siapa bilang? Memang doa itu kepada Yesus. Siapa bilang? Yang menjadi perantara kepada Bapa, dan di dalam perantara Bapak menghina Yesus Allah, nggak diampuni Pak. Gitu. Jangan sebut Yesus perantara ya Pak. Bapak menghina Pak, nggak akan diampuni, tak kasih tahu. Jangan Pak ya. Ayo yang lain. Ini maksudnya gimana sih Bapak ini jangan perantara? Akan diampuni yang mengatakan apa sih Yesus Pak? perantara. Ayo yang lain. Bukan. Perantara maksudnya apa sih? Maksudnya kamu tegar tengkuk, ngeyel. Jadi biar gini Pak ya. Dengan Yesus berkata kiasan, kan waktu jadi manusia itu Yesus tuh perantara kepada Bapa. Tapi nanti kamu akan langsung berdoa dalam namaku, berdoa dalam nama Bapa, itu berarti langsung meminta kepada Bapa gitu. Salah Itu yang Bapak. dimaksud kiasan. Salah Bapak, ya. Kamu meminta kepadaku dalam namaku, nggak ada bapak-bapaan. Bapaknya sudah finish, bapaknya sudah selesai. Ketika Yesus sudah naik ke surga, duduk di tata surga, Bapak udah selesai. Finish. Ini maksudnya apa sih ini sih? Ya karena kamu nggak paham, kamu cuma ngandalin tegar tengkuk doang. Terus kalau doa Bapa kami itu maksudnya apa Pak? Doa Bapa kami yang ada di surga Tanya dimuliakan sama Valen, nama. aku tanya sama Natalia tadi, dia udah paham. Tanya sama Valen, paham? Iya. Bapa kami yang ada di surga dimuliakan namamu, itu artinya apa Pak? Kiasan kami Tanya sama itu Valen aja, gitu. tanya sama Valen aja. Ya udah Kan Pak, Bapak itu kiasan. udah malam ya, aku tutup dulu capek. Ya oke lah, aku selesai saja ya. Saya menyesal orang tegar tengkuk kayak gini nongol di sini ya. Valen selektif dong, cari yang bagusan lah. Temen Ya. saya gitu semua Pak Dede gimana? Itu semua ya. Kasihan amat. Ini mendingan ini kayak Ben Abram, kayak Alkitab kebenaran ini masih lumayan lah ya.
IQ-nya masih lumayan, lumayan bisa ngerti dijelasin. Ini cuma ada dua kesalahan Pak Tete ini. Ya, oke ya. Jika ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon dimaafkan semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, ya saya juga gitu, Mar. Jadi perhatikan, catat Pak kata Pak Tete, Bapak itu kiasan. Oke, pelajari ya Pak. Makasih buat semua. Ya buat yang ini berarti mau ditutup ya Bang Umar ya? Sekalian tutup aja. Oke. Buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Riani, terima kasih banyak sudah mengikuti live pada kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live kita. Saya akhiri dulu live saat ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua datang dari Allah